Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, sudah saatnya kita tidak mempercayai klaim para Khabib Dobolowi atas diri mereka yang mengaku keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang ternyata palsu. Yang kedua, tidak terkecoh dengan propaganda mereka yang seolah-olah sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tetapi secara paradigmatik dan mazhabnya jauh tidak mencerminkan sama sekali daripada manhaj dan mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Sikap tegas ini kita wujudkan untuk tidak menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh para Khabib Dobolowi dan atau tidak menghadiri acara-acara yang di situ melibatkan adanya para Khabib Dobolowi, baik sebagai penceramah ataupun di dalam memimpin ritual keagamaan. Sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, para Khabib tidak terbukti sama sekali dari ilmu sejarah, ilmu nasab, genealogi, dan perilakunya jauh api dari panggang, sama sekali tidak mencerminkan apa yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Secara manhaji, mereka selalu memberikan doktrin-doktrin bil ghulu, dengan kumuluhur dan penuh kebohongan. Bahkan para datuk yang mereka sering bangga-banggakan adalah tokoh fiktif yang sama sekali tidak ada. Seperti tidak ada catatan sejarah apapun tentang siapa itu Alwi bin Ubaid. Bahkan lebih jauh lagi, Faqih Muqaddam yang diagul-agulkan sebagai seorang mujtahid, mana karya ijtihad Faqih Muqaddam dan siapa murid-murid dia sebagai seorang ulama? Tentunya mewariskan ilmu pengetahuan melalui tadris wa ta'lim. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sendiri bisa kita lihat dalam kitab Ad-Dinul Islami juz 2 At-Ta'lif Asy-Syaikh Hasan Mansur dan Asy-Syaikh Abdul Wahab di halaman 65 yang menjelaskan tentang siapa Ahlussunnah wal Jamaah. Kami kutip sedikit saja. Wa'tamada fi itsbati mabahithihi ala adillatil aqli ma'al hirsi alal adillatin naqliyati. Manhaj Ahlussunnah adalah para ulama yang berpegang teguh atau menyandarkan di dalam penetapan terhadap masalah-masalah yang dibahasnya atau di dalam pembahasannya atas didasarkan dari dalil-dalil akliyah atau metodologis, bukan halu, ma'al hirsi, serta menjaga alal adillatin naqliyati, terhadap dalil-dalil nakliyah atau Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dari manhaj ini yang begitu menghargai rasionalitas, atau lebih tepatnya lagi bersifat metodologis non doktriner,
kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahu sifatun wa asmaun wa ahkamun wa af'alun yang pada akhirnya melahirkan 3 sifat: wajib, mustahil, dan jaiz. Di dalam menentukan sifat 20 wajibnya, hasil ijtihad Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari mensifati Allah dengan Allah wujud. Kalimat Allah wujud secara tekstual tidak terdapat di dalam dalil-dalil nakliyah. Ini murni dari ijtihad, perenungan, penelitian melalui metodologi terstandar, sehingga menciptakan pemahaman bahwa Allah wujud. Hal ini berbeda dengan doktrin-doktrin para Habib Dobolowi yang mengidentifikasikan dirinya seolah-olah dengan menjadi mukibin pekok akan wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dengan kalimat ketahuilah, berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan taklid buta kepada Habib Dobolowi. Dari sisi ini saja sudah melenceng dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks kehidupan sosial keagamaan, para Habib Dobolowi lebih cenderung menerapkan pola-pola individualistik dengan menciptakan para mukibin pekok yang mengikutinya dengan taklid buta, seperti yang berlagak preman, Rizik Syihab mengangkat dirinya imam besar, dan seperti yang sok berlagak halus, Lutfi bin Yahya sama juga menerapkan pola kepemimpinan individualistik yang semuanya harus berorientasi kepada Pekalongan. Bahkan dari framing dia yang seolah-olah elit NU, bisa kita lihat pembangkangannya beberapa waktu yang lalu dengan kekeh seolah-olah dirinya masih sebagai ketua Jatman, dan secara sembrono melakukan apel Banser yang sebenarnya itu bukan wilayah kerja Lutfi bin Yahya. Berbeda dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam konteks sosial dan keagamaan, menerapkan pola-pola musyawarah, dan segala sesuatunya harus dilihat juga dalam sudut kontekstual. Ini di halaman 69, wa innamal khilafatu mas'alatun ijtimaiyatun umraniyatun wujibatil qiyami ala tanfidil ahkam wal muhafazati ala masalihin nas. Jadi sudah bukan saatnya lagi kita percaya begitu saja terhadap para Habib Dobolowi yang nyata-nyata tidak memiliki indikasi-indikasi yang bisa menyambungkan para Habib Dobolowi sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sama sekali klaim mereka sebagai keturunan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah kebohongan dan kepalsuan. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.